Sanda Sriana dengan NIM PPA 2000009 jurusan D3 Kebidanan Politeknik Bau-Bau. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 9 sampai 12 bulan. Yang pertama, tahapan pertumbuhan fisik bayi. Pada usia 9 sampai 12 bulan, berat badan bayi hanya bertambah sebanyak 300 sampai 400 gram per bulan. Tinggi badannya naik sebanyak 1,2 cm per bulan, sementara pertambahan lingkar kepala tetap yaitu sebanyak 0,5 cm per bulan. Pada usia ini, kita mungkin sudah mulai mencoba membuat variasi makanan pengganti ASI agar bayi tidak bosan, yaitu berikanlah makanan sehat dengan nutrisi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan usianya. Yang kedua, yaitu tahapan perkembangan pada bayi usia 9 sampai 12 bulan. Yang pertama itu duduk, sikap tripoid sendiri. Yang kedua, belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. Yang ketiga, merangkak, meraih mainan atau mendekati seseorang. Yang keempat, memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain. Yang kelima, memungut benda masing-masing dengan pegang satu benda pada saat yang sama. Yang keenam, memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup. Yang ketujuh, bersuara tanpa arti seperti mama, baba, dada, tata, dan lain-lain. Yang kedelapan, mencari mainan atau benda yang dijatuhkan. Kesembilan, bermain tepuk tangan atau ciluba. Yang ke-10, bergembira dengan melempar benda. Dan terakhir, makan kue sendiri. Selanjutnya, faktor yang mendukung tahapan tumbuh kembang anak. Yang pertama, hubungan anggota keluarga dan lingkungan keluarga yang memberikan kasih sayang dari perasaan aman. Yang kedua, keadaan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Yang ketiga, terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Yang keempat, makanan yang cukup dan bergizi seimbang. Yang kelima, anak mendapat kesempatan memperoleh stimulasi tumbuh kembang dan pendidikan dini di keluarga dan masyarakat. Yang keenam, anak mempunyai kesempatan melakukan kegiatan yang sesuai dan menarik minat anak. Yang ketujuh, memberi kesempatan anak bermain permainan yang merangsang perkembangan anak. Selanjutnya yaitu stimulasi bayi usia 9 sampai 12 bulan. Yang pertama yaitu motorik kasar. Tahapan perkembangannya mengangkat badannya pada posisi berdiri, belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan pada kursi atau meja, dapat berjalan dengan dituntun. Selanjutnya motorik halus. Tahapan perkembangan memasukkan benda ke mulut, menggenggam erat pensil. Stimulasinya, ajari bayi menyusun beberapa mainan, balok atau kotak besar, menggambar. Letakkan krayon atau pensil berwarna dan kertas di meja. Ajak bayi menggambar dengan krayon atau pensil warna. Kegiatan menggambar ini dapat dilakukan bersamaan dengan ibu mengerjakan tugas rumah tangga. Selanjutnya, bicara bahasa. Tahapan perkembangannya yaitu mengulang atau menirukan bunyi yang didengar, menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti, bereaksi terhadap suara perlahan atau berisik. Stimulasinya yaitu berbicara, menjawab pertanyaan, menyebutkan nama, gambar-gambar di buku atau majalah, menirukan kata-kata setiap hari bicara kepada bayi.
Sebutkan kata-kata yang telah diketahui artinya seperti minum, susu, mandi, tidur, kue, makan, kucing, dan lain-lain. Buat agar bayi mau menirukan kata-kata tersebut. Bila bayi mau mengatakan puji, ia kemudian sebutkan kata itu lagi dan buat agar ia mau mengulanginya. Berbicara dengan boneka. Beli sebuah boneka atau buat boneka mainan dari sarung tangan atau kaos kaki yang digambari dengan pena menyerupai bentuk wajah. Berpura-pura bahwa boneka itu yang berbicara kepada bayi dan buat agar bayi mau berbicara kembali dengan boneka itu. Bersenandung dan bernyanyi. Nyanyikan lagu dan bicarakan syair anak kepada bayi sesering mungkin. Sosialisasi kemandirian. Tahapan perkembangannya: mengulurkan lengan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkan, senang diajak bermain ciluk bak, mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum kenal, mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja. Stimulasinya, ajari bayi untuk mengambil sendiri mainan yang letaknya agak jauh dengan cara meraih, menarik ataupun mendorong badannya supaya dekat dengan mainan tersebut. Letakkan mainan yang bertali agak jauh, ajari bayi cara menarik tali untuk mendapatkan mainan tersebut. Simpan mainan bertali tersebut jika Anda tidak dapat mengawasi bayi. Pegang sapu tangan seperti kain atau kertas untuk menutupi wajah Anda dari pandangan bayi. Kemudian singkirkan penutup wajah dari hadapan bayi dan katakan ciluk ba ketika bayi dapat melihat wajah Anda kembali. Ajak bayi bermain dengan orang lain dan ketika anggota keluarga lain pergi, lambaikan tangan ke bayi sambil berkata dah. Bantu bayi membalas lambaian, bersosialisasi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor yang menghambat tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu kebersihan yang buruk. Kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar Anda perlu diperhatikan. Pastikan anak selalu membersihkan diri atau dimandikan secara teratur. Kemudian jagalah kualitas dan kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan di sekitarnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Perhatikan pula lingkungan bermain anak agar anak terhindar dari risiko menderita penyakit. Yang kedua yaitu perilaku orang tua. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah perilaku orang tua mereka. Beberapa contoh perilaku yang dapat menghambat perkembangan anak. Antara lain, yang pertama yaitu bersikap terlalu protektif. Orang tua secara naluriah akan melindungi anaknya dari segala bahaya. Namun terkadang orang tua menjadi terlalu takut mengenai hal-hal buruk yang dapat terjadi pada anaknya. Tidak ada salahnya membiarkan anak bermain di luar, berinteraksi dengan teman sebanyaknya, dan melakukan kegiatan bersama-sama orang yang Anda kenal. Berikan keleluasaan pada mereka agar ia belajar mandiri dan mengambil risiko. Namun, tetap lakukan dalam pengawasan Anda. Hal ini penting agar ia memiliki kematangan emosional yang cukup dan rasa percaya diri. Selanjutnya, terlalu cepat memberikan bantuan. Ketika anak menghadapi suatu masalah, biarkan ia mencoba mengatasinya sendiri sebelum Anda memberikan bantuan.
Contoh kecilnya, ketika anak sedang berlari lalu terjatuh, perhatikan mampukah ia untuk bangun sendiri terlebih dahulu sebelum Anda membantu mengangkatnya, atau ketika ia memiliki masalah dengan teman sekolah, anjurkan ia untuk berusaha menyelesaikannya dengan temannya atau gurunya dahulu. Sebelum Anda turun tangan mengatasi masalahnya, anak yang terbiasa terlalu cepat dibantu oleh orang tua dapat menghadapi kesulitan untuk hidup mandiri ketika beranjak dewasa. Selanjutnya, masalah tumbuh kembang anak dan cara mengatasinya. 1. Terlambat berjalan. Bayi yang sudah berusia 8 bulan ke atas seharusnya sudah mulai belajar untuk berjalan. Namun, jika ia belum menunjukkan tanda-tanda tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan tumbuh kembang anak berupa terlambat berjalan. Bila terus terjadi hingga usianya 18 bulan dan masih belum ingin belajar berjalan, ibu patut waspada. Nah, cara menanganinya atau mengatasinya, ajak anak untuk lebih rajin bergerak, berikan stimulasi pada otot kakinya, atau bawa anak ke tempat terapi agar dapat ditangani dengan cepat. Yang kedua, terlambat berbicara. Ini adalah gangguan di mana anak yang memasuki usia sudah bisa mulai berbicara, tetapi belum bisa bicara. Faktor penyebabnya bisa berupa kurang pendapat, stimulasi dan dorongan terlalu banyak, nonton TV atau gadget, atau terjadi kelainan pada organ bicaranya. Cara menangani atau mengatasi, orang tua bisa terus merangsang dan menstimulasi anak untuk latihan berbicara atau melakukan terapi bicara dengan ahlinya jika memang dirasa perlu. Yang ketiga, cerebral palsy adalah sebuah gangguan yang sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami cacat fisik, ketidaknormalan pertumbuhan sistem motorik, keterlambatan pertumbuhan, serta masalah gerakan. Anak juga dapat mengalami keterlambatan, khususnya pada kemampuan dasar dan keterampilan hidup. Cara menanganinya, cerebral palsy merupakan jenis gangguan yang tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat ditangani dengan memperkenalkan beberapa kegiatan supaya anak bisa tumbuh mandiri. Ada juga alat yang bisa digunakan untuk membantu kemampuan fisiknya untuk berdiri, berjalan, dan lainnya. Bagi anak yang tidak mengalami cacat lain, orang tua dengan bantuan terapis bisa membekalinya dengan kemampuan agar ia dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat, itu autisme, merupakan salah satu macam gangguan tumbuh kembang anak di mana ia sulit untuk bicara dan berinteraksi, menunjukkan tindakan emosional berlebihan, sulit memahami situasi, dan kadang menyebabkan anak mengalami gangguan yang lebih kompleks. Cara menanganinya, bawa anak ke dokter agar dapat diberikan tindakan lebih lanjut. Biasanya anak yang mengalami autis akan diberikan beberapa terapi untuk mendorong kemampuan bicara, komunikasi, dan untuk mengendalikan tingkah lakunya. Yang kelima, yaitu sindrom Down. Gangguan ini juga sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Anak yang menderita gangguan tumbuh kembang anak berupa sindrom Down akan memiliki keterlambatan tumbuh kembang. Sel kromosom 46 yang kurang sempurna dalam membelah dan menggandakan diri akan menyebabkan cacat fisik, merusak kemampuan sel motorik tumbuh, serta kemampuan perkembangan. Selain itu, anak juga dapat menderita berbagai penyakit bawaan seperti kelainan jantung dan cacat organ lain. Cara menangani sindrom Down juga tidak dapat disembuhkan dan ditangani, tapi anak bisa mendapatkan terapi untuk membuatnya memiliki berbagai keterampilan.
Kesehatan organnya pun perlu diperiksa secara rutin untuk menjaganya tetap sehat. Yang keenam yaitu gangguan perawakan pendek. Ini adalah jenis gangguan di mana anak tidak tumbuh dengan baik sehingga menyebabkan ia memiliki tubuh yang pendek. Beberapa faktor penyebabnya bisa berupa kelainan kromosom, gangguan genetik, masalah sistematik, kelainan endokrin hingga kekurangan gizi. Cara menangani: tidak ada cara untuk menangani gangguan perawakan pendek, sehingga anak harus diterapi sejak dini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.